sekali lagi ya. Oke. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Semakin dikit tapi tadi sudah fokus. Nah oke, kita maklumin aja karena beliau sudah nggak enak. Saya nggak nyebut ya, saya nggak nyebut. Sudah lebih dewasa. Dewasa aja. Jadi Bapak Ibu semuanya luar biasa. Jangan tua. Yang disampaikan oleh Pak Ramelan. Tos dulu dong yang meriah untuk beliau ya. Walaupun saya ini mendengarkan dari cuman akhir-akhir aja, tapi beliau ini intinya semuanya. Dulu saya mau pelajari ilmu seperti ini juga. Jadi kita harus membawa suasana. Nah, gitu kan? Betul nggak Pak Ramlan? Itu seperti itu ya. Beliau guru saya. Nah, jadi saya harus belajar pada yang apa? Ya, yang guru gitu. Yang senior, nah gitu kan. Jadi pokoknya luar biasa Pak Ramlan. Makanya sesinya itu yang pertama itu saya buat Pak Ramlan ini benar-benar ada poinnya masih gitu. Saya nggak akan pakai presentasi saya Bapak Ibu. Percuma ya. Tadi sudah ada semua di Pak Ramlan itu. Ilmu saya itu udah nggak ada apa-apanya ya. Nah sekarang ilmu kedua, dalam membuat sebuah presentasi atau kita memaparkan sebuah materi atau lainnya, kita paling suka nggak kalau diperhatikan? Nah, pasti ya. Jangan ada di depan gini orang-orang melihat kita semuanya, wah itu kayaknya bangga, seneng karena ada yang memperhatikan. Tetapi pada saat ada yang megang handphone, ada yang gitu, katanya Pak Kepala Dinas, waduh, jago kayak gitu ya. Itu memang benar gitu loh. Itu yang saya hadapi seperti itu. Makanya saya harus membuat suatu hal yang gimana caranya kita yang ada di depan di sini memiliki ilmu yang lebih agar semua yang ada di hadapan kita ini memperhatikan kita. Jangan sampai mereka menilai bahwa alah ini paling itu persepsi. Betul nggak? Terkadang kita maju di sini, kita kan nggak tahu yang kita, benar nggak? Ini ada yang lebih senior, ada yang enggak, yang biasanya gitu ya Pak Raymond. Nah, bagaimana agar mereka semuanya ini yakin kepada kita? Kita harus memiliki sebuah ilmu atau pengetahuan yang dimana pada saat peserta ini tidak tahu atau belum tahu ilmu tersebut. Ini paling penting. Kenapa? Pada saat kita menjelaskan tentang BUMDes, di situ ada pakar-pakar BUMDes. Oh iya, betul? Pasti seperti itu. Walaupun nanti materinya kita sama, kita harus punya sesuatu yang beda. Contoh seperti tadi ya, kita bikin gebrakan kayak gitu, kita semangat dulu gitu. Betul tadi, artinya memang seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah selalu menggunakan praktek. Di mana saya harus mempelajari praktek itu dulu, saya praktekkan kepada peserta. Dan agar peserta itu kira-kira jangan sampai ngantuk. Nah, gitu. Nah, saya kira kita membuat diri itu wah, masih gini. Ya, bobo. Gitu. Di depan dengan semuanya ada bolpen. Silakan dikeluarkan bolpennya semuanya. Semuanya yang ada bolpen, semuanya pegang bolpen seperti ini ya. Sudah? Ini adalah sebuah tes. Di mana tes ini 100% seseorang yang mengikuti saya seperti ini, hanya yang bisa melakukan seperti saya ini nantinya sampai akhir hanya 5%. Ingat kata-kata saya. Hanya 5% yang bisa mengikuti saya ini sampai selesai nanti. Ini adalah salah satu ilmu yang harus dipelajari oleh seorang coach, mentor atau apapun. Sehingga kita tidak diremehkan di awal. Jadi kita akan memiliki sebuah wah, iya kok bisa. Nah gitu dulu keyakinan. Oke, semuanya memperhatikan seperti ini. Sudah oke? Oke, betul ya. Nah, 100% yang tidak punya gejala-gejala stroke ringan tidak bisa seperti ini. Kalau tidak ada gejala-gejala stroke ringan, nggak bisa ya. Oke, 100% semua orang akan bisa seperti ini. Tetapi hanya 80% yang bisa seperti ini. Coba, saya nggak boleh jatuh mas. Mas sudah jatuh mas, masih muda mas. Oke, 2. Bisa nggak ya? 80% ibu sakit tuh 2, turun 2, turun 2. Oke, sudah. Nah. Gak boleh dilem ya. Yang paling susah adalah 5% orang-orang tidak bisa melakukan seperti ini. Ini naik dan naik ke atasnya. Lebih boleh, ayo. 5% orang yang bisa melakukan seperti ini naik turun ya. Dia naik. Belum apa itu tak cari triknya. Biasanya berjalan.
alasan itu ya. Ini turun 2, sudah. Kemudian naik. Akan turun. Biji mongko. Oh, alasan. Wah ini ndelok jijiku. Ini tak ini ya gitu. Jadi dia turun 2. Bisa ya, dia turun 2. Gak masalah, kita gimana pun gak masalah. Jadi ayo, sini gue panik. Maksudnya sudah latihan. Nah, itu dia. Jangan itu menyiapkan dulu nih, 2 turun, ya. Kemudian naik. Turunin ini gesek kenceng ya. Kok malah digantong. Gak bisa ya. Nah, saya kasih tantangan 100.000 yang bisa. Loh. Ayo, 100.000. Saya yang bayar 5 miliar. Jalan saya terus. Wah, saya bisa Pak Kirana. Saudara, aku sampai gini-gini kok Pak. Sampai kram apa ya? Ayo Pak, kapan Oke. Bapak nandar ke Bapak nandar. bengkong ya dari gua. Iki cocok iki. Munggah kare munggah. Saya aku gak iso bengkong ya. Ini mana ya? Ini bola-balik. Yang tengah panjangan, susah. Gak bisa. Loh, bisa saya. Oh, ini bisa Pak ya? Bisa. Enggak bisa. Enggak. Oh, itu langsung 80% yang bisa. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ilmu sulap. Oke, sip. Itu baru ilmu pertama. Ilmu sulap iki. Nah, nanti bagi yang pengen belajar ilmu sulap ke saya Iya. ya. Saya bisa baca pikiran orang wah. Oh, Itu Bapak. Tangan tengah saya lebih panjang. Enggak iso nyantol. Oh, itu itu alasan Mas. Sesuai semuanya baik. Kunci ini sering latihan. Itu seperti itu. Jadi pada saat kita menjadi seorang coach atau kita memateri, kita harus bawa audiens ini setidaknya naik dulu. Betul Bapak Ibu ya, setuju ya kalau di sini ya? Setuju. Dan kedua, kita harus menguasai panggung. Jangan sampai kita tidak menguasai panggung gitu. Saat Anda sudah bisa meyakinkan audiens Anda sudah enak ngomong apapun dimanapun sama siapapun, gas santai gitu. Apalagi kalau panjenengan sudah menunjukkan sedikit kayak tadi kan gitu kan, apalagi audiens ini sampai aduh kok kayak iso kan, nah ini udah yakin kan, hebat loh ini bisa kayak gitu loh. Walaupun ilmunya nanti yang disampaikan sama, sudah pasti itu sama gitu. Tapi buat sesuatu hal yang beda. Apa yang kira-kira kita bisa, mereka nggak bisa. Sama saya contoh, waduh Pak belajar ini yuk tahunan wah misalnya gitu Pak Nandar. Gampang, kita tinggal bikin tebak-tebakan. Bapak Ibu, Anda kalau di mall pernah masuk di restoran yang namanya Hoka Bento, tahu ya? Nah, pertanyaannya, Hokben ini asli dari Jepang atau bukan? Asli. Asli, pikirnya. Ayo, Hokben, Hoka Bento itu asli makanan dari Jepang atau bukan? Asli. Bukan makanannya ya dari Indonesia, maksudnya mereknya itu dari Jepang atau bukan? Indonesia. Indonesia. Edo. Iya, kok Jawa. Harus. Ada? Yang Jepang? Pak Anda aja? Ya. Yang lain? Bisa. Tahu. Nggak tahu. Nah, ini sebagai salah satu pancingan aja. Kita membuat suatu hal yang namanya pitching. Kita intinya apa ya? Interaksi ya. Kita interaksi. Jadi kayak Hokben device itu dari Indonesia. Jadi seperti itu. Cuman brandnya dia sudah seolah-olah dikenal bahwa itu masakan Jepang, berarti itu dari Jepang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana produk Bumdes ini walaupun dia misalnya dari Tanggulangin seolah-olah ini branding itu bukan hanya dari Sidoarjo gitu loh. Oh, komendas ini. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus membuat Tanggulangin, harus seperti itu. Dan kedepannya, kalau karena materi saya di sini adalah training Wah, and aku ini lokal. saya pengen kita tidak banyak menjelaskan semua materi. Karena yang kita hadapi di sini kita belum tahu nantinya. Kan itu Bapak Ibu ya. Ada yang punya pengalaman di bidang Bumdes, ada yang mungkin belum seperti itu. Kalau yang belum, enak ya kan. Oh, ini pokoknya ini Pak, ini. Nah, tapi kalau yang sudah, bahkan sudah tahu peraturannya, kita belum tahu ada miss, itu malah
Ini yang akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, pada saat dulu saya juga pernah kayak gitu ya. Ada sebuah instruksi, Pak ini nggak bisa, Pak ini seperti ini harusnya kayak gini. Oh iya, saya gimana? Berarti gimana Pak? Saya nggak kaku. Kita nggak boleh kaku. Pada saat jika saya kaku menyampaikan, oh nggak bisa Pak, ini saya udah bener kayak gitu Pak. Kegeran Pak. Pasti nanti terakhir dari Pak Nandan. Pak ini selesaikan secara halus atau secara jantan? Nah, cara Islam apa? Nah itu seperti itu ya. Itu seperti itu. Jadi dalam sebuah materi kita paling tidak mengikuti alurnya dulu. Kita tidak boleh memaksakan sebuah benda di situ. Tetapi kita setidaknya harus menjelaskan. Saya jelaskan dulu. Nah, itu seperti itu ya. Ini ilmunya dari Pak Ramlan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya banyak belajar dari beliau kemarin. Banyak belajar dari beliau tapi kemarin jelas saya duduk di sini. Oke, jadi di sini karena saya di sini tadi hanya mengisi hiburan aja ya, sulap-sulap aja. Jadi kita nggak akan banyak materi di sini, bapak-bapak, ibu semua di sini. Kita di sini akan diskusi aja. Kira-kira kalau menghadapi seseorang yang seperti ini bagaimana, terus kemudian kita harus menjawab seperti apa, kayak gitu ya. Jadi kita nanti akan banyak tanya jawab aja, ngomong strateginya seperti apa. Atau panjenengan jika butuh game-game, butuh ice breaking yang gimana agar orang-orang ini tertarik langsung tertuju ke kita, monggo silakan kita tanya. Tapi kalau untuk materi penampak Ramlan ini energizer ya. Nah, tahu energizer? Baru dengar. Baru dengar ya? Iya. Jarang nonton TV loh. Iya. Saya loh, tadi dong ini apa ya? Baterai energizer. Nah, itu seperti itu. Jadi pada saat kita akan berpikir apa yang akan kita sampaikan, sebenarnya gampang sih. Kita merubah mindset orang itu dulu. Terkadang kita itu melihat seseorang itu kan kadang kita ada kalanya kita merasa rendah dulu kan gitu ya. Waduh sih tak hadapi menteri, sih tak hadapi wakil bupati gini. Akhirnya kita nggak punya bahan. Bahan yang sudah kita siapkan kita sudah drop duluan. Karena yang hadir adalah orang-orang yang kapasitas dan kapabilitasnya lebih tinggi dari kita. Betul? Tapi jika kita memiliki sesuatu yang seperti saya sampaikan tadi, oke, tes ini Pak, satu ini, nah, kan mereka ngikutin ya Pak. Terus kemudian jenengan punya keahlian itu tadi, nggak harus belajar ya, nggak harus belajar tangan-tangan nggak usah. Belajar terus terus lebih simpel. Terus seperti itu, ini bisa akan mencairkan suasana. Nah, salah satu logika. Penasaran. Yang selalu saya berikan pada saat saya menghadapi seseorang dengan pemikiran dan tingkat kedewasaan yang berbeda-beda. Saya selalu menggunakan kalau tidak gelas, ya botol. Karena botol pasti ada semua. Saya berpikir dan saya bertanya, agar audien ini mau menjawab dan mau berinteraksi. Ini di situ, ya. Jangan sampai memiliki audien yang hanya melotot. Oh ya, handphone. Jangan, ya. Kita harus interaksi di situ. Saat Anda melihat sebuah botol dan ada airnya di sini, air di sini setengah penuh atau setengah kosong? Setengah penuh. Setengah kosong. Setengah kosong. Ya. Setengah penuh atau setengah kosong? Setengah kosong. Setengah kosong. Setengah penuh. Nggak ada yang salah. Nah. Penuh. Kenapa Pak Nandar? Jawabannya apa? Nggak ada yang salah, setengah penuh sama setengah kosong. Sama-sama benar. Sama kosong ya Pak ya. Sama-sama benar. Nah, ini sebenarnya kan membuat audiennya Iya, berpikir, iya. betul nggak? Kita itu secara nggak sadar itu dikontrol sama Iya. pengantarnya untuk berpikir gitu loh, Iya. untuk mengikuti alur. Ini Ilmu magic dalam akan menjadi pusat presentasi. perhatian. Betul Bapak Ibu? Pada saat oh ya ini setengah kosong Pak, ini setengah. Nah kita sudah tahu mana yang nggak jawab, mana yang menjawab. Nah. Berarti yang nggak menjawab, yang ini target kita selanjutnya gitu loh. Betul. Nah, Pak Nadar yang jawab dari tadi terus berarti bukan target. Iya, sama nih. Jangan jawab apa di mana? Nah, dengan adanya kayak gini ya, kita guyon langsung kepada personalnya itu. Ini mencairkan suasana, betul nggak? Betul. Itu mencairkan suasana. Jadi setidaknya, pada saat jenengan mau presentasi ataupun apapun, ketahui satu orang dulu aja, nama satu aja, gitu. Itu nanti pokoknya gocok terus. Pokoknya di sini itu ngomong saya kita ikut dong gitu ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Itu hanya sebagai script kita pada saat kita sudah waduh rotok sepirak. Nah, langsung Pak ini kan. Nah, itu seperti itu ya. Itu agar kita ini suasana tetap hidup.
Jadi jangan sampai mematikan suasana. Wah, apalagi mematikan lilin ya. Itu bahaya. Dari air tadi ini aja kita sudah tahu bahwa siapa yang berpikir, siapa yang hanya logika analisisnya mereka seperti itu. Tapi yang jelas, setelah semua bisa fokus, kita baru masuk ke materi. Paham ya? Jadi di situ dulu gitu loh. Jadi pada saatnya dengan langsung berhadapan dengan misalnya presentasi kepada semua anggota desa misalnya gitu, ada 10 orang atau berapa. Teman-teman, ini adalah materi gini. Sisi bahasa. Apaan sih? Ini tidak akan bisa secara maksimal masuk. Kita harus bawa dulu suasananya, kita hidupin dulu. Kita harus rangkul dulu mereka satu-satu bagaimana. Kayak kemarin tuh luar biasa yang membawa suasana pada saat kita akhirnya kayaknya serius. Tiba-tiba Pak Nanda meletup. Mohon apa? Interupsi. Ini harus kenalan dulu satu. Wah, luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu dong Pak Nanda. Ini kayak suasana loh. Oh ya, itu seperti itu gitu loh. Jadi biar kesannya nggak kaku. Nah, akhirnya semua tahu. Ya ini strategi saya, karena saya hanya tahu Pak Nanda. Dia terus saya Pak Nanda, ya. Ajar terus. Sampai Nah, ini kayak gitu Bapak Ibu. Jadi presentasi saya itu jangan lama-lama karena memang tadi sudah dijelaskan semua keseluruhan oleh Pak Ramlan, luar biasa guru saya di situ. Beliau ini pokoknya luar biasa lah. Ini salah satu trik Bapak Ibu. Sekalian biasa di luar. Ya. Keluarnya di mana Pak? Keluarnya di mana? Dalam apa? Nah itu gujuk ya Pak ya. Nah, kemarin kebetulan kepala dinasnya senang gitu-gitu ya. Kedua, kita harus selalu memposisikan bahwa ada partner kita yang ada di situ. Maksudnya partner itu apa? Maksudnya partner itu misalnya di situ ada kepala desa, di situ ada wakil bupati, di situ. Kita menunjukkan beliaunya yang paling tinggi di situ siapa? Paham nggak maksud saya? Contoh, tadi ada subjek korbannya Pak Nanda. Ya. Kita harus punya satu subjek lagi yang berada di atas dari kita gitu. Yang mengundang kita siapa, yang memberikan kita fasilitas di situ siapa, itu yang akan kita gunakan sebagai bantuan kita, payment kita. Gitu. Jadi misalnya tadi di sini kebetulan ada misalnya Pak Wagub misalnya itu, ya sudah kita punya, nah ini terima kasih Pak Wagub, ini luar biasa saudara-saudara ini sudah. Kenapa? Karena kita setidaknya ada bahan dua orang ini nanti yang akan benar-benar fokus ke kita. Sehingga kita bisa menggali data kepada beliau berdua ini nanti. Intinya seperti itu kalau kita menghadapi audiens yang besar. Paham Bapak Ibu? Seperti itu. Nah, jadi kita juga harus paham yang namanya membawa suasana itu penting ya. Jadi jangan sampai dia turun, setelah turun, tambah turun lagi, tambah gak ketok, aja sampai ya. Assalamualaikum gak dijawab apa? Wah, langsung gitu ya. Ini kan harus digebrak. Jadi pertama kali itu harus digebrak gitu loh. Harus digebrak. Oh kata dia, emang kaget kan gitu. Saya biasanya kayak gitu. Tiba-tiba pada saat sudah dulu semua, langsung saya gebrak lagi. Gimana Bapak Ibu? Wah, meso-meso. Tetapi penting untuk membawa suasana. Oke, saya kira cukup sampai di sini materi saya. Nanti kita akan tanya jawab aja Pak ya, dan Pak Wira nanti yang akan membawa suasana kita di sini. Kita mau tanya apa, silahkan. Nanti kalau misalnya kita pengen praktek, kita praktek bersama-sama ya. Strateginya bagaimana, kita menghadapi orang misalnya per person ini bagaimana pendekatannya, itu seperti itu. Kalau di saya, untuk menghargai seseorang, dilihat ya, untuk menghargai seseorang, jangan hanya, tidak bisa kan? Oh iya bagus. Ya. Saya selalu menggunakan strategi empati. Gimana Mas? Nah, kita sentuh. Sentuhan ini merefleksikan alam bawah sadarnya dia bahwa dia merasa diperhatikan. Berarti kendang. Iya, benar gitu ya. Saat orang merasa disentuh dan dia kemudian ini berarti coachingnya memperhatikan saya, kayak gitu kan? Nah, itu seperti itu. Tapi jangan semua disentuhin. Itu zaman gendam. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hanya pada seseorang yang merasa Anda di situ, ini kayaknya ini nih, ini butuh perhatian. Itu kalau yang aja bukan sentuhan, tapi belayan. Ada lagi kalimatnya. Itu belai gimana?
Kemarin saya sudah mempraktekkan dengan penjaga kafe yang di depannya. Aduh. Aduh. Ikan kondisi. Sama, Pak? Oh, itu juga ya, Pak? Aduh. Berarti Bekasi Mas yang tidak. Iya. Padang. Saya kan belajar sih tangan gue, gue gak ajar nih caranya. Cara Jadi membeli. seperti itu ya. Jadi kita cairkan suasana kayak gitu gimana ya? Jadi kita biar santai, biar nyaman. Kemudian kalau memang benar-benar ada orang yang sering terlalu ini tips aja ya, kita ya. Aku tuh nggak aman, wah ilmunya beliau luar biasa. Strategi loh ini, strategi. Kalau ada orang yang selalu komen, selalu menimpalin itu, nggak bisa pakai itu. Ajak dia diskusi. Jangan malah dihindari orang itu, gitu loh. Sekali Anda menghindari orang yang seperti itu, selamanya Anda kalau ketemu lagi pasti akan dilawan. Beneran ya? Jadi kalau pengen benar-benar mendekati orang itu, jadi itu nggak apa sih Pak? Nah, gitu. Nggak masalah. Justru diberikan seperti itu. Atau kalau saya langsung nunjuk. Nah, Bapak Ibu, ternyata ya di sini ini ada seseorang yang lebih hebat ilmunya daripada saya. Pengen berbagi ilmu. Kita sambut Pak Mandar. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan malah waduh tak kecil, kata dulu Pak Mandar. Di magic, di ilmu sulap itu ada caranya. Di ilmu sulap itu ada caranya. Dulu nggak percaya. Betul ilmu Iya. Nah, dengan seperti itu, si orang tersebut tadi yang merasa dia mungkin kok begini, dia langsung akan diam. Saya yakin 100%. Karena dia sudah tahu dia nggak akan bisa ngomong apa-apa. Kan gitu kan ya? Seperti itu. Jadi kita nggak secara halus mengkat. Pak, saya jangan gitu Pak. Saya jelasin dulu Pak. Jangan halus, nggak perlu kayak gitu gitu loh. Dia marah, kita juga emosi, betul? Ya sudah jelasin aja. Kita naikkan orangnya. Bapak Ibu, ternyata di undangan di sini ada seorang yang luar biasa, narasumber juga ternyata ya, saya baru tahu. Ayo kita saksikan bareng-bareng gimana pendapat dari Pak. Nah, gitu. Udah. Dan hampir selalu ada. Pasti ada Pak, benar pasti ada yang seperti itu. Perlu diantisipasi. Perlu diantisipasi. Ya, itu karena kadang mereka berpikirnya alah tentang Biblis aku lebih paham kan gitu ya. Nah, gimana caranya agar mereka juga tidak maaf salah paham ya kan? Kita juga tidak merasa ini ancaman kan gitu ya. Nah, ya sudah mereka semua biasanya kalau orang udah dinaikkan kayak gitu, tidak ada Pak, mau diteruskan. Udah aman guys. Langsung 14 saya biasanya kayak gitu Pak gitu. Langsung nggak mungkin dia dengan kayak gitu wes. Pekerjaan tukang demo. Wah. Pelaku berarti. Iya, gitu. Oke, kita akan akhiri aja di sini. Kita nggak lama-lama sama dari sini. Nanti kita akan pertanyaan. Semua kita akan lemparkan ke Pak Ramlan ya. Jangan bisa. Oke, tadi masih diingat Pak? Nah, Oke, pagi. Semua ya, semua guys saya ya. nggak fokus berarti. Iya. Nah, yang wanita kan fokus. Oke, pagi.